Saudara, Anda masih menyaksikan Jogja hari ini. Dan saudara, musim penghujan maksud kami hampir disertai bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, pohon tumbang, longsor hingga banjir. Mengantisipasi dampak bencana tersebut di Kabupaten Bantul, relawan SAR DIY Distrik Bantul melakukan berbagai tindakan antisipasi untuk menghindari dan meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi tersebut. Dan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan, kita telah terhubung dengan Kepala Seksi Operasi SAR DIY Distrik Bantul, Bapak Bondan Supriyanto. Selamat sore, Bapak Bondan. Bapak Bondan Supriyanto. Selamat sore, Bapak Bondan. Ya, selamat sore, Bapak. Baik, Pak Bondan, ini terkait hingga hari ini, Pak. Ada berapa peristiwa bencana hidrometeorologi, Pak, yang sudah ditangani oleh tim SAR di Kabupaten Bantul sendiri, Pak? Peristiwa bencana hidrometeorologi, Pak, yang sudah ditangani oleh tim SAR di Kabupaten Bantul sendiri, Pak. Ya, untuk masalah kebencanaan yang ada di Bantul dengan kaitan dengan hidrologi, kami dari teman-teman tim SAR telah melakukan untuk menyampaikan edukasi bersama masyarakat. Kita sampaikan bahwa dengan adanya kebencanaan akhir-akhir ini, kita selalu sosialisasi dengan masyarakat bahwa setiap ada bencana di Bantul bisa hubungi kami untuk memberikan bantuan bila mana diperlukan. Oke, Pak Bondan, tapi apakah sudah ada yang ditangani, Pak, terkait dampak dari bencana hidrometeorologi sendiri di Kabupaten Bantul? Ada berapa peristiwa, Pak? Dari bencana hidrometeorologi sendiri di Kabupaten Bantul ada berapa peristiwa? Ya, untuk peristiwa yang ada di Bantul sudah banyak seringkali terjadi akhir-akhir ini, terutama banjir. Sehubungan untuk wilayah Bantul memang sering menerima luapan air dari wilayah sisi utara, yang mana teman-teman di wilayah Bantul selalu mendapat informasi sebelum banjir itu masuk di wilayah kota Bantul. Iya, Pak, bisa Maka sebelum terjadi banjir, untuk masyarakat sudah kita himbau dan kita ingatkan untuk waspada. Di samping itu, kami bersama teman-teman SAR DIY telah siap siaga bila mana itu memang telah terjadi Bantul yang ada di wilayah Bantul. Bisa disampaikan juga, Pak, kemudian seperti apa peta rawan bencana di Bantul, daerah mana kemudian yang paling terdampak begitu, Pak Bondan? Untuk wilayah yang terdampak untuk banjir itu berada di wilayah Imogiri. Di Imogiri bencana ada di beberapa wilayah Sumbermulyo, Bambang Lipuro, Kretek. Dan sebagian wilayah untuk rawan longsor yang ada di Bantul itu wilayah Piungan, Mangunan, Imogiri, dan di Kretek. Dan semuanya itu sudah kita lakukan untuk mitigasi dan memberikan edukasi ke masyarakat. Bila terjadi sesuatu bisa kita segera dihubungi. Demikian. Baik, Pak Bondan, untuk edukasi tersendiri terhadap masyarakat, apa saja, Pak, edukasi yang diberikan, Pak, kepada masyarakat? Untuk edukasi tersendiri terhadap masyarakat, apa saja, Pak, edukasi yang diberikan, Pak, kepada masyarakat? Yang kita berikan ke masyarakat itu sifatnya penyuluhan, juga untuk praktek-praktek mitigasi untuk masyarakat. Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan semuanya secara gratis. Tidak ada pungutan biaya dari teman-teman SAR DIY. Ya, selain edukasi, tentunya apa kemudian upaya yang dilakukan oleh tim SAR sendiri untuk mengantisipasi dampak dari bencana hidrometeorologi itu, Bapak? Untuk mengantisipasi, jadi kita tidak sungkan-sungkannya atau tidak jenuh-jenuhnya untuk memberikan motivasi ke teman-teman atau ke masyarakat. Jadi kita tetap bekerjasama dengan warga masyarakat, juga pemerintah wilayah setempat. Ya, Pak, mungkin bisa disampaikan juga kemudian apakah ada hambatan-hambatan yang dihadapi begitu dalam mengatasi dampak dari bencana hidrometeorologi ini? Mohon diulang, Ibu. Apakah bisa disampaikan juga kemudian adakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menghadapi dampak dari bencana hidrometeorologi ini, Pak? Hambatan-hambatan yang dihadapi? Untuk dampak. Selama ini kita di lapangan tidak ada hambatan,
Cuma mungkin ada beberapa perlengkapan yang memang perlu kita adakan. Sehubungan kita juga untuk teman-teman sifatnya relawan, Sardi gitu. Jadi kita semuanya swadaya. Jadi mudah-mudahan dari ini pemerintah setempat bisa bekerja sama dengan kami dari Sardi untuk mengusahakan beberapa perlengkapan seperti sepatu boot dan perlengkapan-perlengkapan yang lain yang sekiranya bisa untuk membantu pergerakan tim kami untuk membantu masyarakat di sekitar. Baik Pak Bondan, kalau dari kacamata Pak Bondan Supriyanto sendiri selaku Kepala Seksi Operasi SAR di Distrik Bantul nih Pak, untuk kesiapan masyarakat dalam mengantisipasi atau upaya mitigasi seperti apa Pak? Sejauh mana kesiapannya? Mengantisipasi atau upaya mitigasi seperti apa Pak? Sejauh mana kesiapannya? Ya, untuk mengantisipasi, untuk melihat masyarakat sendiri, itu melihat kesiap masyarakat bila mana terjadi musibah dan bencana, itu sebagian masyarakat belum siap. Kenapa saya sampaikan belum siap? Itu masyarakat sendiri bila mana terjadi bencana, itu malah menjadikan lahan tontonan. Padahal itu bukan lahan tontonan, tapi yang menyebabkan kita sulit untuk bergerak evakuasi di lapangan. Nah, kebanyakan di masyarakat Bantul sendiri begitu, bila mana terjadi musibah, itu sering terjadi masyarakat pengunjung yang non petugas itu malah menjadi penonton. Itulah kendala-kendala kami yang ada di lapangan yang kita hadapi sampai saat ini. Bapak, salah satu kendala yang tadi Anda sebutkan adalah peralatan begitu ya. Bagaimana dengan personil Pak? Apakah sudah mumpuni begitu, sudah cukup atau masih kurang Pak? Apakah sudah mumpuni begitu, sudah cukup atau masih kurang Pak? Untuk personil kami yang ada di Bantul, saya sendiri membawai 1.776 personil untuk di wilayah Bantul. Itu anggota kami yang ada di Distrik Bantul. Nah, itu dibagi berbagai macam untuk keterampilan masing-masing. Cuma sebagian untuk tim evakuasi, kami masih memerlukan bantuan-bantuan perlengkapan dukungan dari pemerintah. Sebenarnya kami sifatnya relawan, bukan pegawai PNS. Demikian. Baik, Pak Bondan tadi sempat mengatakan bahwa masyarakat ini belum siap dan malah menjadi perhatian khusus ketika terjadi bencana, malah menjadikan suatu bencana tersebut jadi tontonan. Pak, lantas yang dilakukan oleh relawan SAR sendiri pada saat itu, kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat Pak ketika terjadi bencana? Mungkin upaya mitigasi atau pertolongan pertama gitu Pak, yang bisa disosialisasikan gitu Pak. Upaya mitigasi atau pertolongan pertama gitu Pak, bisa disosialisasikan. Iya, maka kami dari tim teman-teman atau dari tim kami, bila mana terjadi kebencanaan hal seperti itu, kami tidak segan-segannya untuk memberikan peringatan kepada para pengunjung penonton yang menghambat pekerjaan kami. Contoh kecilnya, bila mana terjadi laka sungai, itu korban cuma 1 orang, penonton bisa lebih dari 500 orang, yang semuanya di atas jembatan, nah itu bernambah risiko. Maka kami tidak sungkan-sungkan dan kami secara santun untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, ini bukan tontonan, tolong untuk masyarakat yang tidak berkepentingan jangan sampai ada di atas jembatan. Yang dikhawatirkan apa? Itu bila mana nanti menambah adanya korban. Kebanyakan penonton yang kurang safety dan bisa terjun ke sungai. Demikian. Pak, mungkin pesan juga terhadap masyarakat sehingga masyarakat ini juga bisa ikut membantu untuk meminimalisir ya dampak dari bencana hidrometeorologi ini. Seperti apa Pak? Meminimalisir ya dampak dari bencana hidrometeorologi ini. Seperti apa Pak? Ya, kami terima kasih kepada masyarakat. Sekarang di wilayah Bantul itu sudah terbentuk FRB. Jadi kami untuk menghadapi bencana meteorologi ini, di samping tim kami yang sebenarnya tim evakuasi bisa bekerja sama dengan teman-teman relawan yang ada di Bantul termasuk FRB dan teman-teman relawan yang lain. Saya mengucapkan terima kasih karena semua bisa bekerja sama dan bisa saling support untuk menghadapi kebencanaan meteorologi yang ada di wilayah Bantul. Yang akhir-akhir ini memang cuaca ini sangat tidak menentu, yang setiap saat bisa berubah-ubah. Pagi cerah, siang hujan, dan itu yang tidak kita duga, ada terjadi angin kencang dan banyak pohon tumbang, dan kita bersinergi selalu dengan teman-teman relawan yang ada di wilayah Bantul.
Baik Pak Bodan Suprianto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Jogja hari, dan tentunya masyarakat tentunya tidak hanya tim SAR saja ya Vika, namun juga perlu partisipasi dari masyarakat dalam mengatasi bencana yang terjadi gitu ya Vika ya ternyata ya. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat sore.